Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tips and trick menggunakan geometri di Blender teman-teman. Kira-kira bagaimana caranya? Nah, sebelum saya jelaskan secara detail dan cara kerja seperti apa, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya mengenai desain dan animasi. Oke, kalau begitu kita langsung ke videonya dan tutorialnya. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tips and trick ketika teman-teman ingin bermain objek geometri yang ada di Blender. Nah, itu cara mengontrol seperti apa dan kira-kira bagaimana cara kerjanya. Ini materi ini sangat basic sekali untuk bagi teman-teman yang pemula ingin belajar Blender ya. Karena penempatan objek ini harus kita kontrol berdasarkan pivot. Kira-kira mainnya seperti apa? Kita simak videonya ya teman-teman ya. Oke, di awal saya coba untuk menyembunyikan kamera dengan cara hide di sini, lighting dan kamera disembunyikan. Terus kemudian teman-teman boleh dihapus box yang ada di sini standarnya. Terus kemudian teman-teman tinggal pilih add, di sini ada nama mesh. Nah, di mesh inilah yang disebut umumnya adalah geometri. Hampir sama dengan software lainnya kurang lebih ya. Yang kita pilih adalah silinder saat ini. Oke, ketika saya pilih silinder, nah teman-teman bisa merubah ukurannya dengan cara tekan N di keyboard, terus kemudian teman-teman bisa ngontrol kira-kira dimensinya seperti apa. Nah, itu bisa lihat di bagian item. Nah, di item ini teman-teman tinggal diatur kira-kira tingginya berapa yang mau diinginkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya, tinggal diatur. Oke, misalkan segini tingginya, atau mau tipis lagi juga boleh, silakan. Kalau saya tipisin lagi boleh nggak kira-kira 0, sekian, 0,1, 0,2 itu terserah kalian teman, tinggal tipisin. Oke, langkah pertama sudah. Terus kemudian teman-teman pastikan untuk mengontrol. Ini saya tekan N lagi ya supaya tertutup si itemnya tadi parameternya. Nah, teman-teman tinggal diklik di sini, lalu tekan Shift D duplicate. Nah, setelah duplicate teman-teman ini sebenarnya sudah terduplikat. Nah, supaya nanti saya kepengen dibesarin ke atas, teman-teman harus di escape dulu supaya kembali ke posisi awal. Terus kemudian teman-teman tinggal tekan N lagi. Terus kemudian teman-teman tinggal diatur kira-kira tingginya berapa ingin diatur. Nah, kira-kira tinggi berapa sesuai kebutuhan ya. Oke, saat ini saya tidak menjelaskan ke teman-teman kira-kira kalau bikin bangunan realnya seperti apa, tidak. Tapi ini secara bebas dulu ya. Oke, terus kemudian setelah itu baru teman-teman tinggal matikan N-nya, ditutup kembali, lalu tekan X, diperkecil, kira-kira seperti ini. Pembesarannya ya, kira-kira butuh berapa, diatur aja, kira-kira teman-teman. Nah, setelah sampai di sini, misalkan terasa kurang tinggi, teman-teman tinggal tekan N lagi, tinggal diatur kira-kira maunya berapa, itu dia. Nah, oke. Nah, sampai di sini teman-teman, kita bisa menggeser ke atas dengan cara tekan huruf G di keyboard atau move ya, lalu klik di objeknya. Teman-teman tinggal diarahkan ke arah sumbu Z ya. Saya ulangi, tekan G lalu Z ke atas. Oke, seperti itu cara kerjanya. Tapi terkadang kalau kayak gini ngeliatnya agak susah ya teman-teman. Nah, bagaimana cara ngontrolnya? Nih tipsnya saya kasih tahu caranya. Oke, ini saya skip dulu. Nah, teman-teman harus membuat viewportnya dibagi 3 bagian. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa menarik dari sudut sebelah kiri ini kayak tanda ini ya. Mau saya boleh dilihat bawah sebelah kiri nanti ada kayak tanda plus. Plus tandanya bentuk kayak plus modelnya di kursornya, lalu teman-teman digeser ke kanan. Nah, setelah digeser ke kanan, teman-teman akan mencoba sudah membagi viewportnya menjadi 2. Dan saat ini saya coba untuk geser ke bawah lagi, dari sini, dari atas sini ya, saya tarik ke bawah. Oke, ini dia teman-teman. Jadi saya biasanya kalau bekerja dengan Blender menggunakan teknik ini. Kenapa? Dengan teknik ini kita cukup mengontrol 2 arah, antara arah yang di sini sama yang di bawah. Yang tadi di atas ini saya tekan angka 7. Kenapa angka 7? Supaya kita bisa melihat dari arah top. Sedangkan yang di bawah ini saya tekan angka 1 atau 3. Nah, biasanya saya pakai menggunakan angka 3. Nah, gitu ya. Atau menggunakan angka 1 juga boleh. Terus silahkan mau di front atau mau di left. Silahkan ya. Oke, misalkan angka 3 deh. Angka 3. Nah, sampai di sini teman-teman bisa menekan angka 1. Angka 1 titik. Jadi di bagian keyboard itu sebelah kanan ada titik, tinggal diklik aja. Tujuannya supaya nanti objeknya langsung si viewportnya akan menampilkan ke satu objek kurang lebih. Tapi objeknya diaktifin dulu ya, baru tekan angka 1. Nah, nanti dia akan fokus ke satu objek. Begitu pula dengan yang di sini. Saya klik di sini lalu tekan bukan angka 1, maksudnya titik ya, bukan angka 1 tapi titik.
Oke, saya klik titik aja. Jadi ibaratnya ini zoom ke satu objek, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau udah kayak gini kan, kalau mau geser kan bingung nih. Nah, kadang-kadang terlihat agak sulit gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa di zoom atau begini, di scroll aja menggunakan mouse. Terus kemudian teman-teman menggunakan yang namanya move. Klik aja G, lalu geser ke atas dengan tekan Z ya. Nah, ke atas kira-kira seperti ini. Nah, teman-teman bisa melihat, lebih mudah bisa ngeliat di sini. Nah, ya, teman-teman setelah sampai di sini diatur kira-kira pasnya seperti apa, kira-kira nempel. Oke, nah udah jadi teman-teman. Nah, itu dia, dibanding ngeliat di sini agak susah, gitu ya. Oke, itu lebih nyaman di sini. Dan satu lagi ada tips, ketika nih objeknya nanti bentuknya solid semua, nanti sulit ketika objeknya sudah banyak. Nah, saran saya, mendingan teman-teman merubah objek yang di antara top dan right ini, atau yang left nanti di posisi samping. Teman-teman harus merubah menjadi rangka. Bagaimana caranya? Teman-teman harus klik di sini. Ini coba saya geser dulu ya ke kanan ya. Oke, di sini di wireframe. Oke, ini juga di wireframe sama. Ya. Cuman kalau yang di sini nanti teman-teman harus memilih di sini settingnya menjadi objek. Oke, ini juga sama, settingan di sininya menjadi rubahnya adalah objek. Oke, yang di sini biarkan saja. Kalau settingan normalnya dia tidak merubah jadi wireframe, tapi tetap normal seperti biasa. Bukan ini, bukan wireframe, tapi masih solid. Tetapi kondisinya adalah menggunakan material. Oke, perbedaannya apa teman-teman? Jadi gini, ketika karena standar dari si Blender ini pasti wireframe-nya hitam. Nah, gitu ya, itu normalnya ketika kita mulai. Nah, ketika nanti saya merubah, misalkan ini gambarnya, kalau saya klik gitu ya, kalau saya klik, biasanya tuh warnanya bukan apa namanya, bukan, kalau normal dari saya klik di sini, ketika single gitu ya, dia pasti hitam jatuhnya, biasanya tuh kayak gitu ya. Nah, supaya aman terlihat dan bisa digeser dan kita juga bisa melihat, kita bisa ganti di sini jadinya adalah objek jatuhnya. Nah, simple, sangat sederhana. Dan warna ini juga bisa dirubah teman-teman. Misalkan mau dirubah warnanya berbeda, teman-teman harus kemari. Di bagian di sini ada namanya, di bagian transform ini ada namanya viewport display. Nah, teman-teman bisa merubah kira-kira warna apa yang diinginkan. Nah, ketika saya warna merah atau kuning atau hijau dan sebagainya, teman-teman, lalu teman-teman tinggal lihat. Nah, ada perubahannya warna lain ya. Kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Nah, teman-teman tinggal diseleksi aja antara dua objek ini, terserah mau warnanya apa. Kalau mau warna putih juga boleh. Oke, saat ini kita menggunakan warna putih aja ya, lebih aman ya. Oke, dah. Dan sini sudah terlihat, sangat terlihat warna putihnya juga sama. Oke, terus kemudian kalau teman-teman ingin melihat secara keseluruhan, misalkan objek ini agak geser ke atas, kurang ke bawah, teman-teman tekan Shift C. Nah, otomatis nanti si Blender sendiri di viewportnya akan mencoba untuk menampilkan semua objek. Ini berlaku semua viewport ya, baik yang top maupun yang di right atau di perspektif. Jadi kalau saya geser ke kanan, saya tekan Shift, saya geser ke kanan pakai tombol tengah, ini juga sama ke tengah. Ketika saya tekan Shift C, dia akan ke tengah. Ketika kursor diarahkan kemari, saya tekan Shift C juga sama, dia akan ke tengah. Kurang lebih seperti itu. Simpel ya, sederhana ya. Jadi kunci dari untuk supaya mengontrol sudut pandang dari viewport ini yaitu di sini, top dan right. Silahkan. Oke, setelah ini baru saya duplikat lagi dari bawah. Saya aktifkan di sini. Boleh langsung klik di sini juga boleh, di sini juga boleh, di sini juga boleh. Kira-kira menurut teman-teman yang bagaimana ya? Ada area mana yang paling nyaman dilihat? Nah, itu dia ya. Teman-teman tinggal lihat kira-kira area mana yang nyaman. Oke, setelah sampai di sini teman-teman diklik aja back di sini atau di sini juga boleh, silakan. Terus kemudian tekan Shift D, duplicate lagi. Setelah Shift D, teman-teman boleh tekan G, arahnya ke Z. Nah, gitu, arahnya ke Z ke atas. Nah, itu dia. Oke. Nah, kira-kira gini, tidak apa-apa, ditembuskan saja. Lalu teman-teman tinggal diatur kira-kira lebarnya seperti apa ya. Ini bisa digeser di sini, boleh diatur. Terus kemudian teman-teman tinggal tekan S. Nah, kenapa S di skala diatur? Kira-kira seperti ini. Saya mau bikin mejanya dulu ya. Setelah bikin meja, teman-teman tinggal diatur tekan N, itu untuk membuat kira-kira mengontrol ketebalan mejanya, kurang lebih seperti apa. Oke. Sesuai selera ya, teman-teman. Kalau misalkan mau 0.2 juga boleh, 0.5, 3 atau 1 juga boleh. Silakan. Sesuai selera ya. Ya, seperti itu. Oke, saya tekan N lagi untuk menutupnya. Kalau dirasa ini sangat mengganggu, tool ini tekan T aja, dan juga arahkan kursor di sini tekan T. Kalau ini mengganggu juga tekan T aja sama. Oke, seperti itu.
Terus kemudian kalau memang di sini mau diganti view-nya, barnya dihilangin sedikit yang bagian atas ini takut mengganggu, tekannya tool di bagian view, pilihnya tool setting. Ini juga sama, view tool setting ya, sama ya. Oke, jadi hanya di sini aja adanya. Oke, ini juga kalau mau dihilangin nggak masalah, takutnya mengganggu. Nah, ini kan lebih enak kalau ngeliat kayak gini. Oke, setelah sampai di sini teman-teman tinggal mencoba kalau dilihat secara langsung kira-kira proporsinya pas atau enggak. Nah, itu tergantung kalian sudut pandang seperti apa. Oh, ini kalau meja kalau kakinya seperti ini pasti akan jomplang. Ya udah, kalau mau dibesarin besarin aja. Tinggal tekan X, tinggal dibesarkan, kira-kira demikian. Oke, seolah seperti agak kuat. Nah itu dia. Oke, terus kemudian saya konsentrasi di bagian sini, saya tekan titik aja di keyboard sebelah kanan ya, titik yang ada tulisan Del biasanya. Saya tekan titik, dia akan fokus di situ. Nah, teman-teman tinggal Shift D, lalu tekan G, lalu Z. Nah, teman-teman bisa tinggal diatur arahnya kira-kira kemana. Saya ingin duplikat ke atas, tapi dikecilkan. Saya tekan S. Nah, itu dia. Jadi kayak gini, seolah-olah ada kayak pondasi tambahan. Oke, lalu saya tekan Shift C, supaya kelihatan semua. Nah, itu dia. Simple ya, teman-teman. Jadi Shift C sama titik ini sering dipakai. Ya, jadi ada tombol titik Del itu di sebelah kanan keyboard, itu sering dipakai sama Shift C. Shift C. Hampir sama dengan software 3D yang lainnya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, setelah sampai di sini teman-teman tinggal duplicate. Nah, duplicate aja secara keseluruhan. Nah, ini saya scroll dulu ke bawah. Scroll dulu ke bawah. Ya. Jadi saya menggunakan scroll mouse, dijauhkan saja, kira-kira begitu. Ini juga sama dijauhkan. Lalu teman-teman tinggal diatur kira-kira di blok semua. Nah, teman-teman tinggal duplicate. Nah, duplicate-nya terserah, mau dari sini boleh, nanti digeser, mau dari sini juga boleh, atau dari sini boleh. Nah, saya biasanya menyarankan dua top ini aja dikontrol, lebih gampang ya. Oke, lalu saya tekan Shift D ya, terus kemudian saya coba ke arah kalau Z atau Y silahkan. Oke, saya maunya ke Y atau ke X, saya tekan X langsung aja, nggak masalah ya. Oke, saya gesernya misalkan saya maunya ke arah yang X, atau ini X ya, saya menggunakan X ke kanan. Dah. Oke, tapi di arah right tidak terlihat. Nah, itu dia ya. Kalau misalkan saya geser ke arah Y, nanti akan terlihat. Kira-kira baiknya senangnya di mana? Oke, misalkan saya maunya yang Y aja, ini saya tekan Y ya. Yang hijau tuh Y, ingetin. Pak, mengetahui Y itu hijau dari mana? Gampang, dari sini aja nih. Tuh, kalau Y hijau, kalau yang merah X, itu aja kuncinya ya. Kalau yang biru itu Z, kurang lebih seperti itu ya. Oke, setelah sampai di sini, lalu teman-teman kursor arahkan kemari, lalu tekan Shift C. Nah, dia akan kelihatan semua. Begitu pula dengan di sini, Shift C lagi, ini juga Shift C lagi, kurang lebih seperti itu. Oke, setelah sampai di sini teman-teman tinggal diatur skalanya dari arah perspektif, tekan scale ya, terus dikecilkan. Kira-kira segini aja ya, nggak usah tinggi-tinggi ya. Oke. Terus kemudian teman-teman kalau memang kurang tinggi, kurang besar, tinggal dinaikin aja, gampang. Oke. Simpel ya. Kira-kira segini diatur aja. Saya rasa cukup segini. Ya. Oke. Terus kemudian teman-teman tinggal digeser ya, entah dari sini atau di mana, silakan tekan G aja ya. Kalau mau digeser di sini G, lalu ke arah yang hijau. Hijau itu apa? Yaitu Y. Nah, kita geser gitu, teman-teman digeser. Oh, pulang rapat kemari deh kira-kira ya. Sambil mata kita melihat di atas, yaitu di top. Sambil melihat di top ya, bukan di perspektif, melihat di top. Nah, jadi antara top dan right itu saling bekerja sama. Kita lihat sudut pandang seperti itu. Jadi nanti kalau kita sudah rapih mengontrol di top dan di right-nya, otomatis di perspektif sudah bagus, otomatis ya. Oke, klik di sini, terus kemudian saya geser ke bawah sedikit, G, Z, tekan G sama Z. Dah. Jadi G dulu baru Z, arahnya tinggal geser ke bawah. Iya, kurang lebih gitu, seperti itu ya. Kalau teman-teman kurang yakin, tinggal di zoom aja, lalu teman-teman tinggal tekan Shift, geser dengan tombol tengah ke kanan. Nah, kita lihat G, Z, kira-kira pas. Oke, simpel ya, sangat sederhana ya cara kerjanya ya. Nah, setelah sampai di sini saya kepengen konsentrasi di titik yang ini nih, objek ini ya, yang paling atas itu untuk bangkunya. Ini kayak terlalu lebar. Nah, ini teman-teman tinggal dikontrol S, dikecilin. Kira-kira dikecilin aja. Nah, itu dia. Dah, kira-kira demikian ya. Jadi agak kecil. Karena saya berencana akan membuat bangku. Di sini ada kayak busanya sedikit ya. Oke, setelah sampai di sini teman-teman tinggal dia konsentrasi di sini ya, kurang lebih ya, konsentrasi di satu objek. Terus kemudian teman-teman bisa
mencoba untuk, ini juga sama ya, mencoba di sini. Saya tekan T dulu. Oke, saya klik di sini ada namanya kayak kursor. Nah, oke. Terus teman-teman tinggal tekan titik, dia akan fokus di sini. Klik di sini, teman. Klik di sini aja. Nah, klik di sini aja nggak apa. Sebenarnya dimanapun nggak masalah ya. Ini nanti ujung-ujungnya juga nanti akan digeser. Oke, saya klik di sini dulu. Terus kemudian teman-teman tinggal pilih di sini ada namanya add. Pilihnya mesh UV sphere. Oke ya, klik di situ. Nah, otomatis objeknya akan terbentuk di situ ya. Lalu klik lagi di sini, lalu tekan T lagi untuk menyembunyikan. Terus kemudian sampai di sini teman-teman tinggal konsentrasi, silahkan mau di perspektif atau di right untuk mempipihkannya, karena kalau di top nggak kelihatan. Yang mudah dilihat tuh dari right sama si perspektif. Oke, saya coba untuk yang di sini, kalau mau dikecilin atau digepengin boleh. Teman-teman jangan lupa tekan lagi tekan titik, maaf. Oke, tekan titik supaya fokus di bolanya ya. Terus kemudian teman-teman tinggal tekan scale Z. Nah, digepengkan, dipipihkan, kurang lebih seperti itu ya. Selesai, cukup segini aja. Teman-teman tinggal di skala lagi, diatur kira-kira besar berapa sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan ya. Ya, kira-kira gitu. Dah, cukup segini aja, selesai. Simple ya teman-teman. Ini kita sudah jadi bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal di blok secara bersamaan. Nah, ini untuk menduplikat lebih aman dari top kalau udah kayak gini ya kan. Jadi perspektifnya biarkan saja, saya tekan Shift C di perspektifnya. Lalu teman-teman tinggal konsentrasi di sini. Di bagian top saya tekan Shift C. Untuk melihatnya kira-kira dimundurkan dulu sudut pandangnya. Nah, itu dia. Oke, karena saya ingin menduplikat ke sekelilingnya. Nah, teman-teman setelah sampai di sini baru tekan Shift D lagi. Kemudian teman-teman tinggal tekan arah yang hijau kemana? Y. Sudah digeser bawah. Nah, kira-kira demikian ya teman-teman ya. Simple, sederhana. Dah, itu aja. Kemudian saya kepengen duplikat di sebelah sini sama sebelah sini. Berarti dua-duanya saya tekan Shift ya untuk menseleksi lebih dari satu objek, menambahkan seleksi. Terus kemudian teman-teman tinggal tekan Shift D kembali ya. Terus kemudian teman-teman tinggal setelah duplikat kan udah duplikat nih ya. Nah, teman-teman tinggal tekan rotation aja R. Nah, tekan R, kira-kira muternya mau kemana? Nah, itu dia. Terus kalau di sini teman-teman lihat boleh di pojok kiri atas ada namanya rotation. Teman-teman tinggal diketik aja kira-kira 90. Ya, enter. Nah, itu otomatis dia akan pindah ke situ. Oke, simple, sederhana ya teman-teman. Jadinya seperti itu. Nah, setelah sampai di sini teman-teman bisa memberi warna sesuai selera. Nah, itu dia teman-teman ya. Sangat simpel dan sangat sederhana. Dan saya mencoba untuk menduplikat lagi bagian bawah teman-teman nantinya ya. Tapi saya ingin memberi warna. Nah, cara memberi warna bagaimana? Ini bisa diimplementasikan ke semua objek. Mungkin yang pertama dulu ya, yang di sini. Jadi bukan di bagian top fotografi, tapi di bagian perspektif. Ini saya geser dulu. Saya rasa ini sudah cukup. Sekarang kita konsentrasi di sini teman-teman, karena ini posisi sudah jadi, simple dan sederhana. Cara kerjanya bagaimana? Teman-teman tinggal diklik di sini, terus kemudian teman-teman tinggal diatur kira-kira displaynya kita menggunakan material. Nah, ini dia, klik di sini teman-teman. Nanti ada satu sesi akan saya jelaskan mengenai material seperti apa cara kerjanya ya. Oke, saya klik material, di sini klik plus. Oke, setelah saya klik plus, di sini ada warna, tinggal dirubah warnanya aja. Kira-kira sesuai kebutuhan apa, dan teman-teman harus klik di sini untuk melihat hasilnya. Ya, pivot shading. Oke, klik aja. Nah, itu akan kelihatan gitu. Oke. Ya. Terus kemudian kalau saya misalkan bagian bawahnya mau dikasih warna kuning, tinggal klik plus lagi. Ambil klik lagi di sini, lalu pilih warna kuning. Sesuai kebutuhan ya, teman-teman ya. Oke, selesai. Nah, oke, terus kemudian bawahnya saya kepengen warnanya agak merah atau warna putih, itu silakan klik aja plus, lalu klik di sini lagi di bagian base color itu warna dasarnya, lalu klik di sini pilih warna merah. Sesuai kebutuhan ya teman-teman ya. Warna bebas, tidak harus sesuai dengan saya. Kalau di sini mau diganti warna biru bagaimana di sini? Nah, karena kita sudah membuat ada warnanya 1 2 3 dan sebagainya, ada 4 gitu ya. Misalkan ada 1 ada 3 warna, teman-teman tinggal klik di sini aja. Ini ada pilihannya karena dia sudah tersimpan. Oh, saya maunya warna biru. Sudah, tinggal pilih biru. Selesai. Simpel ya. Oh, saya ini maunya warna kuning aja deh. Nah, varian kayak gini. Boleh, nggak masalah. Pak, boleh nggak yang bagian ini saya duplikat? Saya tekan Shift D, lalu saya tekan scale. Saya kecilkan kira-kira di dalamnya biar ada variasi aja. Oke. Terus kemudian saya coba tekan titik. Kemudian teman-teman tinggal tekan G lalu Z. Ini sedikit agak dinaikkan sedikit ya. Seolah-olah dia menonjol. Oke, udah selesai. Lalu teman-teman tinggal diganti warnanya, kira-kira warna apa? Simple ya, sederhana ya.
lalu saya tekan Shift C lagi untuk melihat secara keseluruhan. Oke. Nah, teman-teman, kalau sudah sampai di sini, kalau misalkan saya ingin menseleksi satu objek yang ada di sini, untuk memilih memberi warnanya, ini kalau sudah jadi begini kelamaan ya satu-satu. Nah, saran saya mendingan teman-teman beri satu warna aja. Nah, kira-kira satu objek aja. Terus kemudian teman-teman, jadi kita harus menduplikat ulang, gitu kan? Menduplikat ulang. Jadi yang ini tidak perlu dipakai, ya. Saya ulangi lagi. Jadi kalau tinggal klik warnanya, tinggal pilih warnanya apa, maunya warna merah atau biru, oke. Terus kemudian bawahnya, yang di bagian bawahnya sini, ke bagian bawah sini ya, nih bagian bawah nih. Nah, ini kan ada dua nih. Saya ganti warna kuning, iya. Terus kemudian yang bawahnya agak kuning juga, oke. Terus kemudian yang bawahnya di sini agak biru, oke. Dan di paling bawah bisa menggunakan warna kuning. Itu terserah, bebas ya. Oke, daripada kita satu-satu memberi warna ke bagian bangku yang lainnya, saran saya mendingan teman-teman duplikat ulang. Nah, duplikat ulang ya, duplikat ulang itu lebih aman ya. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, ini juga saya hapus. Sorry, yang ini yang dihapus, maaf. Ini saya hapus. Ya, jadi konsentrasi di sini ya. Sampai di sini, lalu teman-teman tinggal Shift D, lalu teman-teman tinggal diatur kira-kira ke arah Y atau X. Nah, kalau merah itu X. Saya geser ke kiri. Simple ya. Jadi nggak perlu memberi warna satu-satu. Lalu diseleksi, tekan Shift, lalu diseleksi untuk yang tempat duduk yang lainnya. Lalu teman-teman tinggal tekan Shift D lagi, lalu R. Tinggal diputar. Nah, tinggal langsung diketik aja 90. Enter, selesai. Sudah jadi ya teman-teman, itu adalah cara kerjanya. Jadi kenapa sih nggak dari awal dikasih warna? Jadi di awal itu saya memberi informasi caranya seperti apa ya. Nah, di akhirnya warnanya baru. Nah, sampai di sini teman-teman tinggal dimodifikasi. Kira-kira saya kepengen bikin ada dataran di bawahnya. Saya menggunakan bagian ambil yang paling bawah. Terus teman-teman tinggal tekan Shift D, duplicate ya. Tinggal dibesar. Ini udah duplikat teman-teman. Oke, teman tinggal tekan S saja untuk mengatur kira-kira besarnya seberapa. Nah, kira-kira mejanya gitu ya. Bukan meja sih, sebenarnya lantainya. Terus teman-teman tinggal diatur di bagian N atau menggunakan scale Z juga boleh. Tipiskan lagi. Kira-kira mau tipisnya seberapa? Sesuai kebutuhan, pelan-pelan. Jadi untuk melihat ketipisannya boleh lihat sebelah kiri ya, di bagian bawah di viewport right. Oke, tinggal diatur aja, udah selesai. Oke. Sampai di situ cara kerjanya, nanti warnanya tinggal dirubah. Nah, warnanya warna biru. Oke, simple ya teman-teman, sangat sederhana itu cara kerjanya ketika kita ingin membuat satu bentuk geometri dan mengontrol dengan viewport dan warnanya seperti apa. Kurang lebih itu saja teman-teman, saya berharap materi bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru saya setiap minggunya, baik di dalam desain maupun di animasi. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya dengan konsep-konsep triks yang berbeda.